Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudara yang mau berbagi kasih kepada sesamanya. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita kembali melihat salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita cukup kenal dengan perumpamaan ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Diambil dari Lukas 15 ayat yang ke-32. Dikatakan demikian. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, saya menekankan pada adik yang hidup kembali. Karena jelas bahwa pulang dari kota yang jauh itu, tempat yang jauh, pulang dengan mental yang berubah drastis. Bukan lagi seperti waktu dia pergi, yang angkuh, ingin menang sendiri, tetapi menjadi orang yang rendah diri, minder, bahkan sudah merasakan kehilangan segalanya, dan merasakan direndahkan serendah-rendahnya. Sehingga pantas kalau disebut istilahnya oleh bapaknya itu ya, dia sudah mati, tetapi dia sudah bangkit kembali. Satu penekanan kita di awal bahwa bapaknya atau ayat ini secara pengertiannya tidak meragukan pertobatan dari si bungsu. Kita tidak mempertanyakan pertobatannya. Dia sudah datang, itu berarti dengan pertobatan yang luar biasa ya. Pulang dari negeri yang jauh, kembali kepada bapaknya itu sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Tetapi kemudian dia bertemu dengan dua respon berbeda itu. Kakaknya menolak untuk menerima dia dengan alasan-alasan bahwa dia sudah mengambil, tidak sopan, dan lain sebagainya. Tetapi bapaknya melihat bahwa inilah kembalinya si anak dari kesalahan berpikir masuk menjadi orang yang mau diubahkan kemudian. Itu sebabnya bapaknya menerima dengan tangan terbuka. Nah, saudara, sebetulnya penolakan orang-orang Kristen masa kini terhadap pertobat itu memang jadi sesuatu yang umum terjadi gitu ya. Mungkin was-was, mungkin pemikiran-pemikiran lain. Tapi intinya mirip dengan cara berpikir si kakak ini ya, si sulung. Nah, jangan-jangan, saudara, jangan-jangan kita lupa bahwa pertobatan itu sangat-sangat penting bagi Allah. Bukankah demi pertobatan seseorang, Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Sehingga kalau kita melihat dari kacamata Allah, pertobatan itu tidak pernah jadi hal yang remeh begitu. Itu hal besar buat Allah. Dan untuk itulah, untuk pertobatan demi pertobatan manusialah rencana-rencana Allah dibuat. Saudara, saya kira ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa seperti perlakuan Bapa kepada anak bungsunya, demikian juga seharusnya sikap kita terhadap para pertobat yang baru ya. Jadi kalau kita sudah tidak meragukan pertobatan seseorang, mari kita menerima dengan lapang terbuka, tidak lagi menghakimi terus-menerus, tetapi justru memberikan kesempatan kepada orang tersebut bisa mengalami kembali kasih Allah di tengah-tengah lingkungan gereja kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus mempersiapkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang terbuka kepada pertobatan, dan kami juga bisa terbuka kepada orang-orang baru yang mau Tuhan percayakan kepada lingkungan kami untuk dibentuk bersama-sama di bawah pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami, beri kepekaan mengikuti pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara, dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.
Ku lepas dari hukum ditebus, tuntutannya yang tegas telah dibayar penebus. Nyanyikanlah bergemar, diterimanya yang cemar, kasih Kristus yang besar, diterimanya yang cemar, diterimanya yang cemar, dihapusnya nodaku, kelak di surga bergemar, serta juru selamatku. Nyanyikanlah bergemar, diterimanya yang cemar, kasih Kristus yang besar, diterima